Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Karena situasi pada saat ini belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Selalu jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Baiklah, kali ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Mulok. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah jenis ragam hias sungai penuh. Sebelum kita masuk materi, ada yang sudah tahu bahwa suku Kerinci atau Kota Sungai Penuh merupakan suku Melayu tertua di dunia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti purbakala asal Amerika, yaitu Dr. Bernard Branson. Menurutnya, mereka hidup secara berkelompok dalam sebuah dusun atau pemukiman tradisional yang disebut rumah lari. Kota Sungai Penuh khususnya dalam wilayah adat Depatinan Bertujuh memiliki 3 pemukiman rumah lari yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu Rumah Lari Enam Luha, Rumah Lari Pondok Tinggi, dan Rumah Lari Dusun Baru. Masyarakat suku Kerinci atau Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sejak masa lampau telah mengenal berbagai bentuk ragam hias. Secara umum, ukiran yang terdapat di rumah-rumah atau lahek jajo dan ukiran pada bangunan sarana ibadah bercorak tumbuh-tumbuhan atau bermotif vegetatif. Ukiran yang ada terlihat memiliki garis-garis sederhana seperti relung, patran, benangan, sedikit rencapan, dan terawang. Bentuk ukiran ini seolah-olah berlapis sulur-menyulur dalam bentuk garis berhubungan, dan masyarakat setempat menyebutkan lampit simpai atau dikenal dengan istilah pilin berganda. Di antara ragam hias lain yang tumbuh dan berkembang adalah yang pertama, keluk paku kacang belimbing, artinya anak di pangku, kemenakan dibimbing. Kemudian relung kangkong, patah tumbuh hilang berganti atau kerja yang tiada mengenal lelah. Kemudian ragam hias lainnya adalah pilin ganda berbentuk abjad S. Setiap sesuatu saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Kemudian ragam tampok kelapu, ragam selampit 4, selampit jalin 2. Kemudian motif bunga matahari atau bunga matahari. Kemudian ragam hias gaduing gajah atau gading gajah. Dan ragam-ragam hias lainnya. Pada dasarnya, semua ukiran pada masa lalu tidak diwarnai. Diduga pada saat di alam Kerinci atau Kota Sungai Penuh belum memiliki bahan-bahan zat pewarna untuk media material bangunan kayu atau papan. Belakangan ini, akibat perkembangan zaman dan teknologi, arsitektur tradisional suku Kerinci khususnya di Kota Sungai Penuh semakin tergerus dan mengalami perubahan. Manusia sebagai penggerak utama perubahan semakin terdesak oleh alam dan lingkungannya. Berbagai pengaruh teknologi dan tuntutan perubahan zaman membuat arsitektur bangunan rumah asli di Kota Sungai Penuh semakin tergeser dan terpinggirkan, dan dikhawatirkan untuk abad mendatang, arsitektur tradisional bangunan di Kota Sungai Penuh akan punah dan akan menjadi kenangan di masa lalu. Adapun makna filosofi bentuk ragam hias, elemen lain yang merupakan elemen fisik adalah ragam hias yang terdapat pada rumah lari.
Rumah lari memiliki ragam hias yang menarik di samping keunikannya dari segi arsitektural. Ragam hias pada rumah lari berupa ukiran-ukiran dengan motif beragam yang terdapat pada tiang, dinding pintu, dan jendela. Motif-motif ukiran tersebut ada yang organik dan ada juga yang geometris. Jenis-jenis motif ukiran yang terdapat pada rumah lari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teratai bindoy dengan stilasi bunga teratai dan akar-akaran. Motif jenis ini terdapat pada tiang segi 8. Motif ini bermakna bahwa setiap mendirikan rumah harus dilandasi oleh kesucian jiwa dan niat yang baik. Motif bunga teratai melambangkan jiwa yang tulus. Kemudian yang kedua, keluk paku dengan stilasi tumbuhan paku-pakuan. Motif jenis ini terdapat pada pasak-pasak timbul konstruksi tiang. Motif keluk paku melambangkan suatu ikatan yang kuat untuk menghadapi pengaruh-pengaruh jahat dari luar maupun dalam. Selain itu, juga memberikan kesan kekuatan pada konstruksi rumah adat Kerinci. Yang ketiga, kacang belimbing dengan stilasi belimbing dengan kacangan. Motif ini terdapat pada dinding bagian depan. Motif ini merupakan cerminan tuturi Handayani dalam masyarakat Kerinci yang tidak berhenti menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, si giring-giring dengan stilasi dedaunan. Motif ini terdapat pada bagian di atas pintu. Motif ini bermakna peringatan untuk tamu yang akan masuk ke dalam rumah hendaknya memberitahu terlebih dahulu atau permisi kepada penghuni rumah. Tidak dibenarkan masuk rumah tanpa permisi. Yang kelima, nangguri laha dengan stilasi rangkaian bunga nangguri. Motif ini melambangkan hidup dalam lingkungan yang bersih pada lari dan halaman rumah. Letaknya yaitu pada dinding bagian luar. Yang keenam, salampit simpe dengan stilasi lampit rotan berderet 4. Motif ini terdapat pada dinding bagian dalam dan luar. Makna yang terkandung di dalamnya adalah dalam mendirikan rumah harus berdasarkan petunjuk undang yang 4 dan kehidupan masyarakat Kerinci diikat dengan ketentuan beradat berlembaga. Yang ketujuh, embun buntal, stilasi bunga dengan banyak relungan. Motif embun buntal terdapat pada dinding pintu rumah. Motif ini bermakna bahwa semua urusan atau masalah hendaknya jangan dipersulit dan jika masuk ke rumah orang, hendaklah dengan wajah yang jernih dan hati yang lapang. Motif ke-8 adalah simatoharai dengan stilasi bunga matahari. Motif bunga matahari ini melambangkan bahwa di dalam rumah terang seperti cahaya matahari dan kehidupannya berada dalam kedamaian. Motif ini terdapat pada tonjolan kayu pintu rumah. Jenis-jenis motif ukiran di atas merupakan hasil sayembara rumah adat. Ragam hias khas Kerinci berupa ukiran-ukiran pada rumah lari umumnya hanya terdiri dari 4 warna, yaitu merah, putih, hitam, dan biru. 4 warna ini juga memiliki makna masing-masing, yaitu sebagai berikut. Merah melambangkan sikap yang berani dalam kebenaran dan suku Kerinci termasuk bangsa kesatria. Putih melambangkan kesucian hati masyarakat terhadap tamu atau orang lain. Hitam bermakna ketegasan di dalam adat seperti kata pepatah, keras adat berdenting-denting, lunak lembago berjela-jela. Biru melambangkan bahwa Kerinci tanahnya sangat subur, alamnya indah, dan penduduknya suka perdamaian.
Baiklah, demikianlah materi tentang ragam hias sungai penuh pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.